Ustadz Maulana memang Pak Kiai hobinya dari dulu ceramahnya ceramah takziah. Jadi memang spesialisasi ceramah takziah, menghibur orang yang sedang kena musibah beliau itu. Nah di Makassar itu adatnya kalau takziah sampai 7 malam sampai 40 malam. Dan tiap malam ada khatam Quran dan ceramah takziah. Sebelum ceramah mesti ada qori'nya. Nah saya lah yang sering dibonceng sama Ustadz Maulana untuk jadi qori'nya. Jadi Ustadz Maulana yang ceramah, kami dibonceng. Waktu itu masih pakai motor yang saya selalu bilang ada kulkasnya di belakang. Lumayan buat bawa besek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin ya rabbal alamin. Izin para kiai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bil khusus Ketua Lembaga Dakwah PBNU Dr. Kiai Haji Abdullah Syamsul Arifin MHI. Semoga Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan, bahagia dunia wal akhirah. Nah, ini kalau syuting begini nih, ada blocking namanya. Pak Sekretaris Lembaga Dakwah PBNU Kiai Haji Nurul Badrut Tamam MA, semoga Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan, selamat dunia wal akhirah. Para kiai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon izin saya dikasih catatan cuma 2 nama, jadi ya, singkat. Walaupun saya tidak sebutkan nama dan jabatannya, mudah-mudahan sudah disebutkan sebagai penghuni surga insyaallah. Walaupun saya tidak sebutkan nama dan jabatannya, mudah-mudahan sudah disebutkan sebagai orang yang akan berkumpul bersama dengan Hadratus Syekh dan juga berkumpul dengan Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nanti di Jannatul Firdaus insyaallah. Saya ini orang yang ikut sama Ustadz Maulana karena sesi sharing gitu ya. Ikut sama Ustadz Maulana Pak Kiai izin dari sejak sejak sekolah di Pondok Pesantren Nahdhah Habib Muhammad Syahab, masyaallah. Beliau bareng kita juga di Islam Itu Indah. Fadhal Habib. Fadhal Habib. Habib Muhammad Syahab, beliau bareng kita. Salah satu guru fikih kita di Islam Itu Indah. Masyaallah. Fadhal, Fadhal Bib. Afwan Bib, duluan Bib. Jadi kalau ditanya kenal Ustadz Maulana atau bisa masuk TV berdakwah digital seperti apa? Waktu aliyah, saya aliyah di Pondok Pesantren An-Nahdhah Ujung Pandang Makassar. Kiai Haji Allahu Yarham Muhammad Harithah. Saya sekolah di situ, aliyah di situ, ngaji kitab di situ. Ustadz Maulana memang Pak Kiai hobinya dari dulu ceramahnya ceramah takziah. Jadi memang spesialisasi ceramah takziah, menghibur orang yang sedang kena musibah beliau itu. Nah di Makassar itu adatnya kalau takziah sampai 7 malam sampai 40 malam. Dan tiap malam ada khatam Quran dan ceramah takziah. Sebelum ceramah mesti ada qori'nya. Nah saya lah yang sering dibonceng sama Ustadz Maulana untuk jadi qori'nya. Jadi Ustadz Maulana yang ceramah, kami dibonceng. Waktu itu masih pakai motor yang saya selalu bilang ada kulkasnya di belakang. Lumayan buat bawa besek ya. Ada motor karisma waktu itu. Jadi Ustadz Maulana ceramah, kami yang baca Qur'annya. Selalu begitu, senantiasa begitu. Ustadz Maulana ketemu sama bapak saya bilang, nitip anak ya. Oh dititip. Jadi dari situ mungkin dipegang sama Ustadz Maulana sampai di Jakarta dititipin. 2010 Ustadz Maulana berangkat ke Jakarta sesuai dengan ceritanya di episode sebelumnya. Jadi teman-teman sekalian yang lagi nonton harus nonton episode sebelumnya. Karena ini bersambung ini. Jadi nonton di TVNU. Subhanallah. Kalau nontonnya cuma di NU online itu cuplikannya aja. Saya termasuk followers NU online dan download NU online karena yang paling lengkap itu NU online aplikasinya. Paling lengkap. Diundang acara apapun di situ lengkap kitab sirahnya, ada Barzanji, ada Simtud Duror, ada Maulid ini lengkap sekali, ada Dibai. Kalau mau khutbah Jumat belum ada konsep, tiba-tiba disuruh khutbah langsung buka NU online. Khutbah Jumat pas kubuka udah naik di atas, udah mulai mukaddimahnya, pas ke bawah bahasa Sunda. Waduh,
Untung jaringan bagus Pak Kiai. Karena ternyata isinya di online itu khutbahnya bukan hanya khutbah Indonesia. Ada khutbah Sunda, ada khutbah Jawa, lengkap sekali. Masya Allah. Saya nunggu, nggak ada khutbah Bugis kayaknya nih. Ikut sama Ustadz Maulana ngaji 2010. Ustadz Maulana berangkat ke Jakarta untuk syuting Islam Itu Indah. Saya berangkat ke PT IKI Jakarta untuk kuliah. Tahun pertama Ustadz Maulana udah mulai nelpon. Kata beliau, kamu kuliah di Jakarta Syam? Iya Ustadz. Kamu ke apartemen sini. Saya datang ke apartemen beliau. Beliau suruh kamu banyak-banyak membaca, nanti kau temani saya ceramah. Nah, tapi itu cuma cerita-cerita. Cerita-cerita saja. Cerita-cerita tidak percaya. Apa ini cerita? Apa ini? Saya suruh banyak membaca. Tapi Masya Allah, saya termasuk yang merasa bahwa beliau ini wali nih. Beliau sudah bilang, kamu nanti temani saya ceramah. Kata beliau. Dari tahun 2010 beliau sudah bilang begitu. Saya bilang, iya siap Ustaz. Ternyata Ustadz Maulana manggil untuk apa? Beliau dimintai pertanggungjawaban atas seluruh yang beliau sampaikan. Sebagaimana tadi yang disampaikan Pak Kiai, harus ada hujjah. Jadi apa yang beliau sampaikan kami notulennya. Saya bertiga waktu itu santri. Kami notulennya. Oh tadi beliau bahas ini ayatnya. Tadi beliau bahas ini hadisnya. Tadi beliau bahas ini dalilnya. Ini. Kami yang nulis itu untuk di store ke Trans TV. Orang Trans TV lihat tulisan kami, beliau bilang begini, orang-orang Trans TV, produser begini, anak ini ndak usah tulis jadi noten Ustadz Maulana, suruh dia bikin tema saja, outsource di Trans TV. Akhirnya saya jadi outsource. Ustadz Maulana bilang, mau nggak dapat uang jajan, bikin tema di Islam Itu Indah, kau yang bikin temanya. Jadi kalau ibu-ibu Fatayat sering nonton, dibawa ketiak istri, itu saya bikin tuh. Suami takut istri, saya yang bikin temanya itu. Itu cuma buat mengundang penonton ibu-ibu. Isinya mah istri manut sama suami. Nah, tapi judulnya kami yang bikin. Harus apa namanya kalau bahasa TV, harus eye catchy, harus ear catchy. Eye catchy itu enak dipandang. Sebagaimana sekarang poster-poster NU sudah enak dipandang. Sama kemarin ada The Script lagi nyanyi. Di belakang ada spanduk NU. Seakan-akan NU yang mengadakan. Padahal itu The Script lagi di Surabaya, ada spanduk di belakang, spanduk haul, subhanallah. Karena itu eye catchy, langsung banyak penontonnya itu. Kok bisa NU ngundang The Script nih dari luar negeri? Padahal cuma eye catchy saja. Ear catchy, harus ear catchy. Jadi bikin tema. Kata produser, bikin tema, dibayar 100.000 satu tema. Wah lumayan nih uang jajan nih. Kita ke Jakarta modal beasiswa. Ku bikinlah 200 tema. Store ke Trans TV. Lumayan 200 tema kali 100.000. Ternyata yang diterima cuma 2. Ternyata tidak segampang itu berdakwah digital. Kami ngaji di pondok bersambung, bab ini bab toharo, habis itu bab ini, habis itu bab ini. Ternyata di TV nggak bisa gitu. Hari ini mau bahas apa? Oh mau bahas sholat. Sholat apa? Harus sama yang viral-viral sekarang. Oh sholat apa ya? Oh sholat di tengah ini, segala macam. Oh subhanallah. Maka sekarang banyak tantangannya. Sekarang udah banyak yang tidak mau dipanggil Gus. Maunya dipanggil Hyung. Kenapa Hyung? Karena banyak drakor, drama Korea. Hyung itu panggilan AA-nya, panggilan daengnya, masnya kalau orang Korea pakai Hyung. Jadi penontonnya, jamaahnya yang datang pengajian orang-orang yang suka nonton drakor. Dulu kita kalau bawain kisah selalu bawain duta Islam pertama siapa? Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Siapa ini segala macam. Oh, harus kalau sekarang harus di iniin sama anime-anime. Kalau di drakor ada Son Joong Ki, ada Lee Min Ho. Sebutkan anak-anak Nabi 4 orang. Oh enggak hafal. Kalau begitu sebutkan 4 member Blackpink. Lisa, Jennie, Rose, Jisoo. Subhanallah. 4 member Blackpink hafal. 4 anak perempuan Nabi SAW tidak hafal. Subhanallah. Jadi harus apa ya, dakwah digital ini harus memang mengikuti zamannya. Subhanallah. Sampai di Jakarta bikin tema 2013 saya jadi imam di Masjid Kubah Mas. Jadi imam di Masjid Kubah Mas, disitulah pertama kali belajar ceramah. Karena jadi imam wajib ceramah di Kubah Mas. Itu Masjid Kubah Mas Dian Al-Mahri, wajib ceramah setiap habis sholat asar. Dari dulu tidak pernah mau ceramah. Saya imam tarawih dari kelas 6 SD. Disuruh jadi imam tarawih sama bapak tuh dari kelas 6 SD. Kalau jadi imam tarawih mau 100.000 jamaahnya, mau berapapun tidak peduli, orang tidak kelihatan mukanya. Kakinya aja kita lihat, luruskan dan rapatkan saf.
Kalau jari imam yang penting hafalan lancar. Tapi kalau ceramah subhanallah, mana di depan kita ada ketua LDPBNU, mana depan kita ada yang mengantuk, mana depan kita ada yang melototin terus. Ada depan kita ada yang nyatet, depan kita beda ceramah sama ngimamin. Ngimamin yang penting hafalan lancar selesai. Penting ngerti fikih sholat selesai. Tapi kalau lagi ceramah susah. Maka di Masjid Kubama setelah saya berlatih ceramah tuh. Berlatih ceramah 2 menit, 3 menit selesai. 2 menit, 3 menit selesai. Berhenti jadi penulis di Trans TV. Karena udah skripsi juga, imamin juga. 2015 Ustadz Maulana berangkat umroh. 2015 Ustadz Maulana berangkat umroh. Nelpon produser ke Ustadz Maulana, Ustadz gimana ini? Ustazah Oki sendirian di Islam itu indah, 1,5 jam. Rasanya harus ditambahin ini. Apa yang ditambahkan? Kata Ustadz Maulana, undang aja itu yang sering nulis tema itu hafal Quran itu. Akhirnya orang Trans TV nelpon, Syam bisa nggak kau tampil di TV baca 1-2 ayat? Wah, dalam hatiku, jangankan 1-2 ayat, 1 juz 2 juz ku hajar. Orang kita hobinya ngaji orang mati. Khataman buat orang mati di Makassar kan selalu itu 1 juz, 2 juz, 3 juz. Dibayar pakai pisang goreng. Sama teh manis. Kadang kala kalau sudah capek, bukan bapakku ini. Kul huwallah aja 3 kali. Itulah pentingnya punya anak yang ngaji ya. Siapa ini? 3 juz kita disuruh baca, dibayar pakai pisang goreng. Jadi telepon, bisa nggak 1-2 ayat? Siap, ngaji, tampil di TV. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Selesai, masuk TV 1 menit. Besoknya kata produsernya, bisa nggak sama terjemahannya? Oke, siap. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan? Masuk TV 2 menit. Besoknya produsernya bilang, kurang, coba jelasin ayatnya. Matilah aku. Orang kita jurusan KPI, komunikasi penyiaran Islam, bukan jurusan tafsir. Nggak pernah belajar tafsir segala macam. Ya paling ngaji tafsir di pondok, tafsir Jalalain. Tapi nggak pernah jelasin apa tuh belajar langsung. Subhanallah. Gimana ini caranya? Kalau saya bilang tidak bisa, nanti diganti aku. Bilang bisa, ya tidak bisa. Saya bilang bisa tapi cuma sedikit. Modal apa? Modal silaturahim. Telepon adik yang kuliah di Madinah. Telepon teman-teman yang kuliah di Mesir. Apa ini ayatnya nih? Kan TV cuma 3-4 menit. Bagaimana dijelasinnya? Tampillah saya. Tampil. Jelasin ayatnya. Sudah jelasin ayatnya. Alhamdulillah selesai. Besoknya tampil lagi. Tiba-tiba kreatif yang ada di floor tidak mengenakan headset. HT-nya terbuka. Tidak pakai headset. Dia lupa colokin. Produser di control room di atas. Dia bilang begini, apa itu ceramah kayak kanebo kering? Tahu kanebo kering gak? Kaku. Subhanallah, kaku. Saya lagi jelasin, dibilang kanebo kering. Astagfirullah. Dari situ mental turun segala macam. Ustadz Maulana pulang dari haji. Haji atau Allah umrah. Tapi yang jelas lagi di sana. Ustadz Maulana pulang. Otomatis kalau Vinicius Junior sudah datang, maka Arda Güler keluar. Ini pemain cadangan, pemain inti datang. Kalau Urat Mangun sudah hadir, maka Rafael Struck diganti. Itu ganti, subhanallah. Ini metode-metode dakwah kepada orang yang suka bola. Kalau tadi yang suka drakor, hafal juga kita. Pemain Real Madrid, penyerang Mbappe, kiri Vinicius Junior, kanan Rodrigo, pemain tengah Arda Güler, Valverde, Camavinga, Tchouaméni, backnya David Alaba, Rudiger, kanan ada Carvajal, sudah pindah. Halal Madrid. Barcelona haram. Subhanallah. Akhirnya datang pemain inti, pemain pengganti cadangan otomatis keluarlah. Apa jawaban Ustadz Maulana? Tidak, inilah rencana aku dari dulu. Ceramah bahawan no. Udah ceramah aja lah, temani saya di sini. Ceramahlah kami sampai sekarang alhamdulillah. Jadi langsung tampil dulu.
Saya tampil dulu di TV baru dipanggilkan pelatih public speaking. Jadi saya tampil dulu Bu. Subhanallah. Setelah itu 2 minggu kok nggak ada perkembangan, dipanggilkan pelatih public speaking. Disuruh menguasai panggung. Bagaimana caranya ibu-ibu tidak mengantuk. Lihatin Ustazah Oki, bagaimana Ustazah Oki membawakan kisah. Nah, jadi kalau kadang-kala kan kita bawain kisah Abu Bakar As-Siddiq itu adalah orang yang sangat menjaga makanannya. Jangan sampai ada yang masuk ke kerongkongannya sesuatu yang haram. Pernah Abu Bakar As-Siddiq sudah makan, terlanjur makan. Ternyata dia tanya yang bawain makanan. Itu ternyata makanannya dari sesuatu. Itu kan mau bawakan doang. Tapi ada sesi-sesi di mana bawakan kisah itu. Suatu ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sedang dalam keadaan lapar-laparnya. Wah, belajar bawain kisah. Tiba-tiba beliau memakan sesuatu. Budaknya pun bertanya kepada Abu Bakar. Wahai Tuan, ya Sidi, wahai Sayyidi, ya Sayyidi. Apakah engkau tidak bertanya daripada mana makanan ini? Maka Abu Bakar As-Siddiq pun radhiyallahu an bertanya kepadanya. Dari mana makanan ini? Dahulu wahai Tuan, saya ini pernah jadi dukun palsu. Udah dukun palsu pula. Ada pasien yang datang kepada saya. Lalu pasien tersebut saya pura-pura obati. Tapi dia tidak punya uang. Baru kemarin dia punya uang. Datang lagi kepada saya, bayar hutangnya. Itulah yang mau pakai beli makanan. Itulah yang kau nikmati hari ini ya Sidi. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun mengorek-ngorek kerongkongannya supaya mengeluarkan makanan tersebut. Nah ini beda, bawain kisah yang tadi sama intinya. Tapi ada cara membawakannya. Mulai belajar membawakan kisah. Mulai belajar membawakan apa. Muncul TikTok, belajar lagi saya. Bagaimana caranya FYP di TikTok ini? Bagaimana caranya banyak viewers? Oh, orang TikTok itu sukanya alay. Sukanya disapa dulu. Oh, maka bikinlah saya istilah jamaah al-tiktokiyahku yang terlope-lope. Bikin jamaah al-tiktokiyah. Naik, ternyata turun pas saya menikah. Kenapa? Followersnya ternyata berharap semua. Pas saya menikah langsung down ratingnya. Subhanallah. Di Instagram beda lagi. Orang Instagram sukanya estetik. TikTok sukanya interaksi. Makanya orang TikTok paling suka nonton dakwah reaction. Jadi kalau ada yang lagi joget, ada yang lagi apa, mereka paling suka kalau kita potong videonya 2 detik, 3 detik, baru kita reaksi. Sebenarnya hal-hal yang begini tadi ini sudah dilarang dalam Al-Quran. Itu mereka suka. Jadi mereka suka reaction kalau di TikTok. Kalau Instagram dia sukanya estetik. Kalau di Twitter beda lagi, sukanya tulisan. Nah, makanya yang terkenal di Twitter Gus Nadir. Nah, Gus Nadir tulisannya bagus-bagus, tertata rapi segala macam itu. Beliau bikin tulisan segala macam. Jadi tulisan. Jadi beda platform, beda metode dakwahnya. Subhanallah. Maka sampai sekarang kalau ditanyakan apakah kami NU, alhamdulillah kami NU. Tapi kadangkala orang NU lihat kami dikiranya saya Wahabi. Untungnya diundang ke sini supaya tidak dituduh lagi Wahabi. Kurang jangan NU dari kecil saya percaya sekali sama barokah. Bapak saya itu tidak mau renovasi rumah. Ditanya, kenapa Pak tidak mau renovasi rumah? Kata bapak saya, di sini pernah duduk kiai ini, di sini pernah duduk kiai ini, di sini pernah duduk kiai ini, di sini. Tidak usah renovasi dulu, nanti saya mati baru kau bongkar rumahku, katanya. Jadi kami sangat percaya barokah. Kenapa kami ada di Trans TV hari ini? Karena barokah juga. Selalu nempel sama guru, manut sama guru. Pak Kiai baru ngundang saya tadi sore. Kalau bukan manut guru nggak datang kita. Undangan baru sore tadi langsung suruh datang ke sini. Tapi karena Ustadz Maulana yang perintahkan, betul. Tapi manut Ustadz Maulana undang ke sini. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini, begini pula nanti berkumpulnya kita di Jannatul Firdaus. Sekarang dakwah banyak sekali modelnya. Mungkin buat teman-teman NU, sekarang NU suka diplesetin Newcastle United. Pokoknya kalau ada yang aneh-aneh lagi di Instagram, langsung lagi komennya kuliah di situ. Pasti golongan Newcastle United. Pengen rasanya balas komennya, tapi teringat dauhnya Imam Syafi'i itu bahwa kata-kata kotor itu temannya banyak.
Kapan datang temennya? Kalau kau balas dia. Tapi kalau kau tidak balas dia, tidak muncul teman-temannya itu. Jadi cara paling baik ya memang didiemin, dibalas dengan sesuatu yang beda. Jadi kalau ada yang dituduh, wah ini pasti golongan Newcastle United ini, nah kita bikin Newcastle United yang asli, NU yang asli, ya kajian yang seperti ini. Tapi kadang-kala yang begini malah kurang penontonnya. Nah, tapi mudah-mudahan karena tersimpan di YouTube nanti bisa jadi bukti bahwa memang ada pengajian yang beneran. Kalau tadi Pak Kiai Dauh ada night club, bisa dipelesetin lagi tuh Pak Kiai. Kalau sekarang anak-anak sukanya Sat night, healing Sat night. Apa itu? Healing Sat night, Saturday night, malam Minggu healing apa? Healing hatinya. Ya, mudah-mudahan berkah semuanya. Mungkin itu Pak Kiai. Mungkin itu Pak Kiai karena sudah ada guru kita Habibana juga. Harus ada dari Habib juga. Kemarin dari Habib Nabil, sekarang malam ini dari Habib Muhammad Syahab. Beliau ini saya yang perkenalkan. Beliau ini salah satu guru yang sudah paling lama, Habib yang paling lama di Islam itu Indah. Beliau fokus ke fikih. Karena beliau bertahun-tahun bersama Habib Umar bin Hafidh di Hadramaut di Tarim Yaman, tapi beliau salah satu yang sangat-sangat lugas lah dalam metode dakwahnya, tidak pernah kaku, tidak suka cerita-cerita khurafat yang dituduhkan sama netizen sekarang. Netizen sekarang kan kalau ketemu Habib pasti cerita kuburan lagi. Pasti kalau Habib yang ceramah nggak usah dengerin. Saya baca di komennya TVNU. Ada yang komen, kalau Habib yang ceramah di skip aja, pasti cerita kuburan. Tidak juga. Jadi beliau ini adalah guru fikih kami, selalu kami bertanya masalah fikih sama beliau, dan beliau selalu jelaskan. Jadi kalau iklan itu waktunya kami bertanya sesama narsum, antum bawain ini enggak, antum bawain ini enggak, kalau antum bawain ini kami bawain ini, antum bawain ini, subhanallah. Jadi mudah-mudahan berkah semua. Kita tutup dengan doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kata netizen, kenapa doa makan? Siapa bilang itu doa makan? Itu doa berkah. Barik lana fima razaqtana. Berkahilah kami atas rezeki kami. Kalau nasi padang ini dianggap rizki, apalagi berkumpul dengan warga NU, itu rizki lebih besar daripada nasi padang. Wassalamualaikum. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.